Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baik, pagi hari ini, selamat Tam, pagi saya ucapkan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya yang telah hadir di pengisian website monitoring stunting ini. Kali ini kita melakukan evaluasi ya. Di pertama-tama ini jangan yang berat-berat dulu, nggih, Bapak Ibu semuanya. Ini saya menyampaikan beberapa hal saja, sedikit saja terkait. Mungkin banyak Bapak Ibu semuanya yang sudah tahu sebenarnya tentang alur verifikasi, membuka verifikasi, alur approve, dan membatalkan approve-nya. Tetapi karena ini tampilan websitenya baru, mungkin ada beberapa dari Bapak Ibu semua yang masih menebak-nebak nih alur dari pengisian website ini. Maka ini sedikit saya jelaskan, nggih, Bapak Ibu semuanya. Pertama-tama, kelihatan nggak Mbak ini? Kelihatan. Pertama-tama ini saya menyampaikan tentang data yang tidak valid dulu, nggih. Baru saja ini pagi tadi saya kan download besar capaian data-data yang telah Bapak Ibu semuanya inputkan di websitenya. Nah, beberapa kecamatan seperti Pare dan Badas dengan desa-desa berikut ini besar capaiannya masih lebih dari 100%. Seperti apa sih data yang tidak valid yang saya maksudkan? Data yang tidak valid itu data yang nilai capaiannya di atas 100% dan juga data yang nilai capaiannya di bawah 75%. Dan yang saya tampilkan berikut ini itu adalah data yang capaiannya di atas 100%. Yang di atas 100% itu adalah berikut ini yang saya tampilkan. Dan alhamdulillahnya kecamatan yang lain sudah tidak ada yang capaiannya di atas 100%. Seperti itu. Nah, yang tetapi Bapak Ibu semua yang masih di bawah 75% ini masih banyak ternyata. Nah, ini kalau dikatakan masih data yang tidak valid nggih. Nah, mohon nanti data yang tidak valid ini panjenengan semua cek ulang di data sasaran, data pendukung dan data capaian di agar datanya menjadi valid kembali. Nah, bagaimana sih mengeceknya? Cara mengecek eh, valid atau tidaknya, Bapak Ibu semua bisa melihat di menu dashboard, nggih. Di menu dashboard ini seperti yang terlihat di layar, ini saya hanya capture saja. Nanti silakan Bapak Ibu semua membuka websitenya masing-masing dengan akun masing-masing. Nah, di website ini di menu kelompok sasaran seperti yang terlihat ini ada semua sasaran dari stunting dengan masing-masing sasaran ini terdapat indikator-indikatornya jika misalnya dibuka. Misalnya indikator ibu hamil terdapat indikator 1 sampai 4. Baduta nanti indikator seterusnya seperti itu nggih. Nah, ini yang saya contohkan di layar adalah contoh dari Kecamatan Badas. Karena di awal tadi kan Kecamatan Badas saya tampilkan ada beberapa yang belum valid nggih, lebih dari 100%. Nah, maka di dashboard ini terlihat di grafik spider web ini yang biru-biru ini Bapak Ibu semua warnanya. Desa Beringin jika membuka langsung websitenya bisa muncul angkanya. Nah, itu kan lebih dari 100%. Begitu juga di Desa Lamong, Desa Tunglur, dan Desa Mbadas. Nah, data-data yang tidak valid ini bisa dicek melalui menu dashboard seperti itu. Kemudian untuk di dashboard sendiri, jika Bapak Ibu semua scroll ke bawah, akan menemukan tampilan jumlah data sasaran dan capaian indikator kecamatan. Nah, data sasaran ini yang ada gambar-gambarnya ini tuh adalah jumlah dari semua sasaran ibu hamil, sasaran baduta, sasaran balita yang Bapak Ibu semua inputkan di sistem. Nah, dengan diagram di bawahnya yaitu capaian indikator kecamatan yang biru muda ini biru muda ini merupakan target capaian dan biru tua atau ungu ini adalah eh, target indikator Bapak Ibu semuanya. Nah, maka di sini bisa mengecek.
eh, targetnya Bapak Ibu semua yang sudah diinputkan itu tadi, nggih. Kemudian di menu selanjutnya yaitu di menu pantau aksi, ini kita bisa mengecek eh, status data yang sudah terverifikasi atau belum terverifikasi, sudah di-approve atau belum di-approve. Seperti yang terlihat ini saya contohkan di Kecamatan Badas, ini kan masih merah semua. Nah, ini artinya jika merah berarti belum terverifikasi. Lah, bagaimana sih caranya untuk memverifikasi datanya? Jika misalnya sudah dirasa benar semuanya eh, dengan sudah mengecek di menu dashboard tadi, sudah pas datanya, grafiknya tidak ada yang aneh gitu, bisa Bapak Ibu semuanya bisa mengklik menu analisa situasi di menu data sasaran dan terdapat tombol verifikasi di pojok kanan atas, nggih, Bapak Ibu semua. Bisa diklik dan nanti akan muncul kotak dialog yakin data diverifikasi. Nah, jika sudah yakin, bisa dipilih saja. Dan verifikasi data ini, sekali lagi saya sampaikan, hanya bisa dilakukan oleh verifikator. Yang mana jika misalnya data sasaran kecamatan, ya nggih, berarti dapat dilakukan oleh verifikator kecamatan sendiri. Seperti itu. Setelah verifikasi data, status warna di data sasaran akan berubah. Nah, ini saya contohkan di Kecamatan Semen, merah belum verifikasi, kuning sudah verifikasi, dan hijau artinya nanti sudah approve. Nah, bagaimana caranya untuk approve data? Approve data ini dilakukan hanya jika semua data sasaran atau data capaian layanan dan data pendukung semuanya sudah terverifikasi. Nah, siapa yang bisa melakukan approve data? Approve data hanya bisa dilakukan oleh akun camat. Selain approve data, camat juga dapat membuka verifikasi kembali. Misalnya sudah terlanjur diverifikasi, tetapi ternyata pihak puskesmas atau kecamatan atau PLKB mau mengubah data, berarti bisa dibuka kembali verifikasinya oleh akun camat, seperti itu. Caranya dengan mengklik tombol approve di pojok kanan atas dan eh, nanti akan di-approve, akan memilih. Nah, kalau misalnya form sasarannya belum semuanya terverifikasi, misalnya ada yang sudah terverifikasi hanya data sasaran yang kecamatan, sedangkan data sasaran puskesmas dan PLKB belum terverifikasi. Nah, berarti semua form sasaran harus terverifikasi dulu sebelum camat bisa meng-approve-nya. Seperti itu. Dan untuk membuka verifikasi, jika sudah terlanjur tadi membukanya, memilih menu buka verifikasi dan memilih menu unverify form. Nah, ini bisa membuka semua form sasaran atau memilih sasaran skala kecamatan atau puskesmas atau KB saja yang dibuka verifikasinya seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu semua setelah eh, di-approve, warnanya akan berubah menjadi hijau. Nah, seperti yang terlihat, nggih, ini kan data sasaran ada 3 penanggung jawab data, misalnya kecamatan, puskesmas, dan KB. Nah, tiga-tiganya sebelum bisa di-approve harus terverifikasi terlebih dahulu. Nah, bagaimana jika terlanjur approve tetapi ternyata masih ada data yang salah atau tetap ingin ubah data, nggih, berarti? Apakah bisa diubah lagi? Bisa. Bagaimana caranya membatalkan approve? Nah, Bapak Ibu semuanya dapat meminta bantuan OPD terkait untuk membuka kembali approve-nya. Jadinya, kalau misalnya approve-nya dibuka, nanti jatuhnya turun ke level verifikasi. Verifikasi harus dibuka lagi untuk agar bisa mengedit ulang. Seperti itu kira-kira. Nah, berarti misalnya data-data dari yang penanggung jawabnya kecamatan, berarti bisa minta tolong ke Bapeda. Puskesmas bisa ke Dinas Kesehatan dan PLKB ke Dinas KB, seperti itu. Nah, langkah-langkah yang sama yang saya jelaskan baru saja itu juga berlaku untuk
pengisian data pendukung, dan capaian layanan. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang Ya, ditanyakan, semoga. ya, baik, terima kasih Mbak Jessica. Mungkin kita langsung berinteraksi nggih dengan Bapak Ibu sekalian. Monggo ada yang mau ditanyakan, silakan bisa raise hand atau mungkin langsung bisa untuk menyalakan mic-nya. Atau kalau sudah cukup, berarti kita lanjut dengan pemateri kedua. Kira-kira dari Bapak Ibu, dari Puskesmas, dari PKB, dan juga dari kecamatan mungkin ada yang mau bertanya. Cukup nggih? Iya, kalau dirasa cukup, kita lanjut dengan narasumber kedua kita. Apakah Mbak Dita sudah hadir? Sudah Mas, jelas nggak? Terlalu kecil Mbak suaranya. Ya. Halo, tes. Jelas Iya, nggak? Jelas. iya, cukup jelas. Oke. Oke, izin saya share screen ya Mas ya. Iya, baik. Monggo untuk Mbak Dita, waktu disilakan. Oke. Ini ada yang belum selesai ya. Nanti kita lanjut langsung apa namanya? Langsung di webnya aja. Oke. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga suara saya jelas terdengar ya di audio Bapak Ibu sekalian. Ini saya langsung saja. Jadi begini Bapak Ibu sekalian, salah satu latar belakang kami mengadakan evaluasi web aksi Bangda ini adalah karena kemarin kita sempat ada Monef Bakorwil Madiun. Jadi di Monef Bakorwil Madiun itu isinya ah, ada dari Kabupaten Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, Tulungagung, Kabupaten Kediri, Madiun, Magetan, Ngawi, Kota Kediri, dan Kota Madiun. Nah, pada saat kemarin ada Monef Bakorwil, salah satu yang dilakukan Monef dari Provinsi Jatim itu adalah terkait capaian pengisian web aksi Bangda kita. Apakah sudah terlihat? Iya, sudah Mbak. Udah ya. Nah, di sini terlihat milik kita ya, ini capaiannya masih 44%, Mbak. Sebentar, sebentar. Luar biasa, gimana? Aku enggak kelihatan. Ini. Bentar. Oh ini. Oke. Yang ini gini. Oke. Nah, ini kita terlihat bahwa capaian pengisian untuk web aksi Bangda Kabupaten Kediri itu 44,91%. Nah, ini bisa terlihat dari setiap isiannya. Nah, terus kemudian kami kemarin juga mendapat rekomendasi dari provinsi di mana salah satunya ini saya bacakan yang berhubungan dengan Bapak Ibu sekalian di level kecamatan itu ada di nomor 8 meningkatkan capaian indikator intervensi spesifik di semester 1 yang belum mencapai target. Jadi kemarin kami dievaluasi itu untuk kinerja hingga semester 1 tahun 2025, yakni terkait indikator rematri mengkonsumsi tablet tambah darah, bayi 0 sampai 5 bulan mendapat ASI eksklusif, ibu hamil kek mendapat tambahan asupan gizi dan ibu hamil mengkonsumsi TTD. Kemudian yang kedua ada di nomor 10, perluasan riset pola asuh dan gizi bersama organisasi masyarakat, akademisi, lembaga lain dan dapat diintegrasikan mendukung dasar kebijakan desa. Nah, yang berhubungan dengan eh, agenda kita hari ini adalah di poin nomor 12, yakni melengkapi pelaporan data tingkat kecamatan dan kabupaten kota
sampai dengan semester 1 pada web aksi bangsa web aksi konvergensi PPPS. Nah, oleh karena itu kami tim TPPS Kabupaten mengadakan Zoom meeting hari ini. Kami hanya ingin mereview kembali Bapak Ibu sekalian bahwa kelompok sasaran kita sekarang ada 6, mulai dari ibu hamil, ibu nifas menyusui, terus ada baduta, balita, rematri, catin, dan juga ada tambahan baru yakni rumah tangga. Kemudian kami juga ingin merefresh kembali bahwa untuk pengisian web aksi Bangda sebenarnya sudah diberikan timeline, tapi memang dari pihak Kemendagri sangat menyadari bahwa sosialisasi yang kemarin sudah ada di pertengahan tahun itu mengakibatkan siklus aksi konvergensi kita memang tidak bisa sesuai dengan timelinenya. Nah, diharapkan pada tahun berikutnya nanti kita sudah bisa memenuhi timeline karena belajar dari pengisian di tahun ini. Kemudian ini kami mengingatkan juga terkait petugas data mulai dari operator, verifikator, dan juga approver. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Jessica, jadi ini saya hanya memperjelas saja. Monggo, kalau Bapak Ibu mau sekaligus membuka web aksi Bangda, saya persilahkan sekalian untuk ngingok gitu ya. Menengok. Nah, karena mungkin di bagian dashboard ini jarang diakses oleh Bapak Ibu sekalian. Padahal di menu dashboard ini bisa melihat kualitas dari isian yang sudah Bapak Ibu lakukan. Jadi kalau jenengan biasanya mengisinya itu hanya bisa melihat indikator-indikator milik jenengan semua, misalnya puskesmas hanya indikatornya puskesmas saja, PLKP hanya PLKP, kecamatan juga hanya di level kecamatan, tapi di menu dashboard ini Bapak Ibu bisa melihat hasil isian dari tiga petugas data gitu ya. Jadi hasil indikator 1 sampai indikator 31. Termasuk ada tambahan prevalensi stunting. Tadi sudah dijelaskan, maaf. Di sini ketika Bapak Ibu ketika klik dashboard itu bisa jenengan lihat prevalensi stuntingnya berapa, indikatornya tergantung dari kelompok sasaran di sebelah kanan yang jenengan klik. Kalau kelompok sasarannya ibu hamil, nanti yang muncul adalah indikator-indikator yang mendukung intervensi untuk sasaran ibu hamil. Nah, indikatornya apa? Ada di sebelah kanan. Ini bisa digeser ke bawah. Indikator 1, persentase ibu hamil kek yang mendapat tambahan asupan gizi. Sampai itu nanti indikator 5. Nah, di sini terlihat spider webnya, jadi jaring laba-labanya. Kalau jaring laba-laba harusnya jaring laba-laba yang benar itu maksimal paling optimal hanya sampai di angka 100. Seperti yang sudah saya apa namanya tulis seperti ini saya tampilkan ya. Jadi itu kok ada lambangnya beda-beda. Iya, warna itu menunjukkan warna indikatornya. Jadi kalau warna yang biru dan hijau itu ada di hampir mepet 100, oh berarti sudah hampir optimal. Tapi kalau misalnya angka yang eh, garis yang warna ungu itu indikator 5 dia masih di bawah ternyata untuk capaian layanannya. Seperti itu ya. Jadi ini hasil isian Bapak Ibu. Loh, itu kalau ada yang merah-merah, ada yang warna pink di tengah, itu adalah prevalensi stunting. Harapannya tentu tidak di angka 100 nggih. Semakin kecil semakin mengelompok di tengah itu semakin bagus. Artinya prevalensi stuntingnya persentasenya semakin kecil. Jadi angka di sini sudah bukan angka absolut, tapi angka persentase Bapak Ibu sekalian. Persentase capaian layanan jenengan semua. Terus kemudian ini saya sampaikan tadi, kalau jenengan klik kelompok sasaran nanti akan muncul ada 6 kelompok sasaran yang saya sampaikan di awal tadi. Kalau, nah ini contohnya. Ini saya coba ketika kita ngeklik kelompok sasaran rumah tangga. Nah, ternyata di sini itu angkanya ada yang sampai puluhan ribu. Ini harusnya kan angkanya cuma sampai 100. Berarti ini kemungkinan ada error di pengisian data bisa atau kemungkinan error di webnya. Kemarin sudah saya sampaikan ke bagian konsultan web pembuat webnya ini di kementerian, tapi nanti masih beliau coba cek kembali seperti itu, nggih.
Ini untuk web dashboardnya. Nah, di web dashboard di bawahnya itu juga ada tadi yang sudah disampaikan 6 kelompok sasaran. Jadi kalau jenengan itu hanya mengisi per desa, kemudian nanti di dashboard ini sudah dikumpulkan totalnya sekecamatan itu masing-masing kelompok sasaran itu ada berapa. Nah, ini biasanya yang lebih tahu apa namanya? Misalnya puskesmas, nanti silahkan dicek apakah benar datanya sekecamatan sejumlah sekian. Ya, ini data totalnya. Terus kemudian hmm, lanjut. Nah, ini tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Jessica. Yang di sini itu ada ada target capaian untuk yang warna biru tua, untuk yang biru muda itu capaian layanan. Siapakah yang mengisi capaian layanan? Yang mengisi capaian layanan itu adalah panjenengan semua. Jadi kalau jenengan ngisinya per desa, ketika di sini itu sudah jadi per kecamatan. Jadi, oh, sekecamatan itu untuk indikator satu misalnya. Itu capaian layanannya alhamdulillah sudah 100%. Nah, dapatnya dari mana toh Mbak angka capaian layanan itu? Jadi, data capaian layanan 100% itu diperoleh dari, ini saya kasih rumus ya. Ini warnanya kebalik ya saya. Capaian layanan per data sasaran dikali 100%. Jadi kok yang menghitung siapa? Yang menghitung adalah aplikasinya ini secara langsung. Terus kemudian target capaian itu yang warna biru tua atau ungu kalau jenengan lihat. Dan siapa yang isi target capaian kami tidak merasa mengisi betul. Level kecamatan memang tidak mengisi target capaian. Yang punya tanggung jawab untuk mengisi target capaian adalah di level OPD, ada di akunnya OPD. Hmm. Jadi misalnya nanti Dinkes punya target capaian di tahun RKPD 2025 ini berapa, KB punya berapa, Perkim berapa, nanti untuk Bapeda prevalensi stunting di RKPD ini berapa seperti itu. Kami yang punya tanggung jawab untuk mengisi itu. Nah, alhamdulillah, ini saya memberi contoh dari Ringin Rejo, nggih. Ringin Rejo ini alhamdulillah sudah banyak yang capaian indikator kecamatannya itu melebihi target. Nah, untuk yang masih nol itu berarti memang ada OPD yang belum mengisi target RKPD. Jadi ini mohon saya mohon bantuan juga. OPD juga ada ya Mas Irul nggih? OPD apakah hadir Mas Irul? Enggak ada ya Mas Irul ya. Jadi Ada, OPD seperti ada ada Mbak. nggih, nggih. Mohon bantuan nggih untuk OPD dibantu supaya nanti kecamatan itu tahu minimal mereka tuh setiap indikator targetnya berapa, apa mereka sudah melampaui gitu. Karena ini targetnya di level kabupaten. Nah, untuk yang gambar diagram lingkaran di sebelah kanan itu tenang saja memang semua kecamatan belum ada isinya. Loh, kenapa? Karena belum mengisi penandaan anggaran. Jadi memang dia masih total anggarannya nol. Ini sudah dijelaskan Mbak Jessica tadi. Untuk kemudian dipantau di menu pantau aksi. Jadi ada 3 warna, merah, kuning, dan hijau. Merah untuk yang belum diverifikasi, sudah diisi tapi mungkin belum diverifikasi oleh verifikator. Dan di situ ada lognya ya. Jadi kelihatan, oh sudah pernah diverifikasi, tapi ternyata dibuka lagi. Itu misalnya seperti data pendukung, data sasaran puskesmas. Buka verifikasi, berarti dulu sudah pernah verifikasi, tapi minta dibuka lagi. Gitu. Seperti itu bisa. Siapa yang membuka, nanti juga ada datanya di situ. Ini adalah cara kementerian untuk melihat apakah nanti sesuai timeline apa tidak, gitu ya. Nah, ini contoh dari em, akun yang sudah banyak approve-nya. Betul terus ya. Nah, lah ini, saya apresiasi sekali ya dengan Ringin Rejo ini eh, eh, sudah mayoritas sudah approve ya. Cuma kemarin memang ada permohonan untuk membuka cakupan layanan puskesmas karena memang ada data yang perlu diperbaiki. Nah, nanti harapannya juga kecamatan yang lain bisa mengapprove ya. Jadi, tapi dengan catatan seperti yang disampaikan Mbak Jessica tadi, memang datanya sudah benar-benar valid gitu. Jadi nggak buka tutup gitu ya, nanti bingung ya apa namanya bagian kabupatennya ini kapan gitu ya yang data validnya seperti itu. Nah, terus kemudian untuk ini data capaian layanan. Jadi data capaian layanan ini
ini semuanya bentuknya kalau jenengan isinya masih data absolut. Jadi jumlah orangnya, tapi ketika masuk di dashboard tadi sudah angkanya persentase. Nah, masuk ke analisis situasi nggih, data sasaran ini contoh ketika data sudah di-approve, ada tandanya di sebelah kanan warna kuning, warna hijau. Saya beri apa namanya? Tanda itu. Terus kemudian data pendukung. Nah, data pendukung ini tidak akan muncul di akun PLKB. Nah, ini ternyata ada perbedaan dengan Juknis ya yang saya temukan. Kalau di Juknis itu data PLKB itu ada data pendukungnya, tapi ternyata ketika saya cek akun PLKB, di akun PLKB itu tidak ada menu data pendukung. Jadi hanya muncul di kecamatan dan puskesmas saja untuk data pendukungnya. Kemudian data capaian layanan itu ada contohnya sudah approve. Terus kemudian identifikasi kendala. Nah, identifikasi kendala ini hanya muncul di akun kecamatan. Tapi kami mohon bantuan dari teman-teman Puskesmas dan PLKB untuk membantu pengisian ini. Untuk usernya kan sudah tahu nggak dari usernya sudah kita share semua, miliknya kecamatan juga bisa diakses. Karena kenapa? Karena teman-teman Puskesmas dan PLKB yang mungkin lebih banyak tahu kondisi di lapangan. Ini misalnya ini saya beri contoh untuk yang indikator 26 dan 27 diisikan seperti ini. Jadi misalnya indikator 26 itu ruang lingkupnya mengambilnya terkait peningkatan cakupan dan seterusnya. Kemudian rekomendasinya memberikan bantuan akses air bersih. Nah, ini silahkan diisi ya. Ini maksudnya apa? Maksudnya ini sebenarnya nanti bisa jadi permasalahan ini ingin jenengan bawa ke kabupaten. Maksudnya harapannya ingin dibantu diselesaikan oleh OPD. Ini silakan. Yang memang tidak bisa diselesaikan di level kecamatan karena mungkin keterbatasan anggaran atau bukan wewenangnya, monggo nanti bisa diusulkan dimasukkan lewat identifikasi kendala. Ini ya nanti silahkan diisikan. Ini sudah bagus pengisiannya. Usulan kegiatannya adalah bantuan akses air bersih dan pembangunan jamban layak. Hanya saja sedikit koreksi, nanti silahkan untuk Ringen Rejo dibantu kalau yang indikator 26 berarti fokus air minum saja, terus yang indikator 27 nanti untuk jamban layaknya saja gitu nggih. Nah, terus kemudian lokasinya kalau memang bisa spesifik desanya monggo. Tapi kalau misalnya nah kita butuh pelatihan di semua untuk semua desa, tapi tempatnya di kecamatan bisa. Nanti lokasinya silakan ditulis di kecamatan. Seperti itu. Kalau misalnya mau langsung desa itu juga lebih bagus. Ngeten nggih? Terus kemudian kita lanjutkan. Nah, ini adalah contoh kan tadi salah satu rekomendasi dari provinsi untuk kita adalah melanjutkan pengisian minimal sampai semester 1 tahun 2025. Nah, ini adalah contoh dari dua akun kecamatan yang mana yang bisa melanjutkan pengisian dan tidak. Jadi sebelah kiri ini saya ambil contoh dari akun Nyaringin Rejo. Di akun Nyaringin Rejo itu tidak semua operator bisa melanjutkan pengisian. Loh, kenapa? Karena ada menu cakupan layanan puskesmas yang belum diverifikasi. Jadi siapa yang bisa melanjutkan pengisian semester 1 tahun 2025? Yang bisa melanjutkan untuk pengisian semester 1 tahun 2025 hanya akun kecamatan dan akun PLKB. Kenapa? Karena akun kecamatan untuk data sasaran, data pendukung, dan cakupan layanan sudah posisi approve. Kemudian untuk akun PLKB, menu data sasaran dan juga menu cakupan layanan juga sudah approve. Sedangkan untuk akunnya Puskesmas belum bisa lanjut pengisian ke semester 1 karena meskipun data sasaran dan data pendukungnya approve, tapi cakupan layanannya masih belum verifikasi. Jadi masih kurang 2 tahap lagi, diperbaiki datanya, nanti diverifikasi, terus di-approve baru bisa mengisi semester 1. Loh Mbak, berarti gak perlu nunggu semua approve boten. Jadi masing-masing operator kecamatan itu punya tanggung jawab kepada isiannya masing-masing gitu. Jadi tidak perlu saling menunggu ketiga petugas datanya itu approve semua, ngeten nggih?
Nah, kalau yang di sebelah kanan bagaimana? Yang sebelah kanan itu belum ada yang bisa mengisi, baik dari akun kecamatan, puskesmas maupun dari KB. Seperti itu, nggih, bisa. Semoga bisa difahami. Kita lanjut. Nah, ini adalah menu perencanaan. Menu perencanaan ini hanya muncul di akunnya kecamatan, baik itu akunnya operator, verifikator, ataupun approver. Jadi, makanya kalau puskesmas ataupun PLKB buka, sekarang sedang membuka WLC Banda, saya persilahkan, tidak apa-apa sambil mendengarkan, sambil buka web, tidak apa-apa. Itu tidak ada menu ini, karena memang khusus untuk akun kecamatan. Nah, di akun kecamatan ini nanti ada dua menu perencanaan. Yang pertama ada menu Pramusrenbang, yang kedua ada penandaan anggaran tahun rencana. Nah, tadi yang sudah saya sampaikan di menu dashboard ada anggarannya kok masih nol ya, karena memang menu ini belum diisi, makanya masih nol. Nah, kemudian ini makanya saya beri tanda ya, titik apa namanya, garis putus-putus di sebelah kanan atas itu ringin rejo titik satu satu, berarti ini akunnya kecamatan. Nah, cara pengisiannya yang pertama kan kemarin kita sudah nggih melaksanakan pramusrenbang, dikoordinir oleh DP2 KBP 3A, sudah semuanya, berita acaranya juga sudah kami terima. Nah, tapi itu kemarin ngapunten kita masih manual karena memang sistem ini kemarin belum jadi di web Paksi Bangda. Nah, di sini sudah jadi. Nah, langkah yang pertama adalah jenengan klik yang saya beri tanda itu yang warna oranye, nggih. Nanti akan muncul menunya seperti ini. Nah, jenengan isi kemarin tanggal pelaksanaannya, tempat pelaksanaannya di kantor kecamatan, jumlah pesertanya pinten, pimpinan rapatnya siapa, nama camatnya Sinten, nggih. Jenengan isi kemarin pelaksanaannya, kemudian jenengan klik simpan. Nah, kemudian, nah ini daftar usulan. Jenengan selanjutnya nanti kalau sudah diisi nanti waktu ini yang masih kosongnya kolong kalau apa namanya kolomnya ini masih kosong, ini nanti akan terisi. Kemudian klik daftar usulan yang warna biru muda. Nah, loh Mbak, daftar usulannya kok sudah terisi? Ini dari mana? Terisi dari identifikasi kendala. Jadi yang jenengan isikan Bapak Ibu sekalian di identifikasi kendala itu akan otomatis apa datanya akan ditarik ke apa namanya Pramusrenbang di daftar usulan ini. Jadi kalau jenengan belum mengisi, makanya nanti masih kosong dan tidak ada mode untuk input manual. Seperti itu. Jadi memang harus diisi untuk identifikasi kendala. Nah, kemarin itu saya sudah punya izin saya, ntar. Saya punya rekap berita acara. Saya cek nggih Ringin Rejo, Ringin Rejo. Ini nggih. Nah, Ringin Rejo. Nah, ini sudah sesuai. Jadi Tidak Ringin muncul, Mbak. eh Dereng Mojo, Iya, sebentar. yang muncul baru masih PPT. Oke, oke, sebentar. Ini ya. Oke, sampun yang Ya, Ringin ampun. Rejo? Ya. Sudah. Berita acara, oke, kita lihat. Ternyata Ringin Rejo kemarin ini dari Dinas KB nggih sudah melakukan rekap. Nah, ini di Ringin Rejo usulannya ini bantuan tablet tambah darah bagi rematri yang di desa, pelayanan atau alat screening bagi balita, baduta, stunting. Ini dua kegiatan ini ditujukan kepada Dinkes. Kemudian bantuan akses air bersih dan jamban lain ditujukan kepada DLH. Secara rekap itu sudah betul. Tadi saya cek di identifikasi kendala, Ringin Rejo memang betul mengisikan 4 permasalahan ini di identifikasi kendala. Makanya nanti yang muncul di daftar usulan G ada 4 ini. Karena yang bantuan akses air bersih dan jamban ada di 2 indikator guys. Jadi totalnya ada 4. Ada 4 indikator. Cuma nanti mungkin ada sedikit koreksi dari dari kami di kabupaten untuk tujuan OPD-nya. Ngeten nggih. Jadi ini nanti silahkan Bapak Ibu sekalian. Ini kan kemarin sudah membuat berita acara nggih pramusrenbangnya. Nanti silahkan
identifikasi kendalanya diisi sesuai dengan berita acara Pramusrembang panjenengan semua. Ngeten nggih, nanti kalau ada yang belum punya, monggo nanti kami bisa bantu share di grup web Aksi Bangda. Tapi kalau jenengan sudah punya datanya di kecamatan jenengan masing-masing, nggih, monggo, alhamdulillah seperti itu nggih. Itu. Baik, kita lanjut share lagi kembali ke yang tadi. Oke, terus kemudian, oke, ini setelah itu jenengan misalnya memilih salah satu, jadi tadi sudah masuk di sini di daftar usulan, selanjutnya jenengan klik lagi di yang warna orange. Nah, saya pilih salah satu ini di indikator 26, jumlah rumah tangga yang mendapat akses air minum aman. Oke, kita klik yang warna orange, nanti akan muncul seperti ini. Itu nggih. Jadi ada apa namanya? Apakah jenengan nanti ditanya prioritas, apakah yang jamban tadi prioritas? Jadi ini sebenarnya mirip dengan musrenbangnya Bapeda yang seperti biasanya. Jadi dari banyak usulan yang ada di desa, kan kecamatan harus memilih mana yang masuk prioritas, mana yang tidak. Nanti jenengan tentukan. Karena tadi kan ada 4. Nah, kami harapkan apa namanya nanti setiap bidang, bukan setiap kecamatan ya, setiap bidang itu punya 3 usulan. Nanti ada 3 bidang. Ini saya lanjut, saya kembali dulu ke sini. Saya pilih yang tadi jamban, apakah dia masuk prioritas atau tidak. Silahkan nanti diklik. Terus status usulannya. Nah, status usulan ini yang menentukan siapa nanti yang akan melakukan intervensi Bapak Ibu. Jadi jenengan berharap nanti itu yang melakukan usulan terkait pembangunan jamban, misalnya seperti itu, nggih, atau akses air bersih itu siapa? Apakah kabupaten atau di kecamatan bisa? Maksudnya kecamatan tidak bukan harus kecamatannya ya, misalnya dari puskesmasnya atau dari PLKB-nya itu bisa, atau di level desa, berarti cukup dengan dana desa. Seperti itu. Nanti silahkan dipilih. Kalau jenengan pengen itu eh, masalahnya jenengan tadi itu diatasi atau diintervensi oleh kabupaten, berarti silahkan dipilih ke kabupaten. Nah, untuk volumenya kami sangat berharap jangan ditulis satu paket. Satu paket itu mboten jelas paketan opo nggih. Nah, nanti silahkan ditulis apakah unitnya jumlahnya misalnya 10 unit atau 20 unit atau berapa orang, nanti tolong diperjelas. Nah, kebutuhan anggarannya monggo diperkirakan. Karena nanti dari OPD ketika masuk ke kabupaten, nanti juga terkait anggaran akan disesuaikan dengan kemampuan daerah. Seperti itu, nggih. Nah, terus selanjutnya untuk kategori. Kategorinya, misalnya ada yang langsung, tidak langsung, dan pendukung. Bedanya apa, Mbak? Kalau langsung itu berhubungan dengan intervensi gizinya langsung. Kayak tadi misalnya ada yang TTD, nggih, pemberian TTD. Itu langsung kategorinya. Tapi kalau kayak misalnya jamban, ini tidak langsung. Kalau untuk yang pendukung, misalnya apa? Misalnya sosialisasi atau rapat koordinasi lintas sektor. Nah, penguatan apa namanya? Misalnya peningkatan kapasitas PLKB dan sebagainya. Nah, itu masuknya pendukung seperti itu, nggih. Nah, selanjutnya ini adalah bidang. Jadi sama kan seperti Musrenbang. Nah, ini untuk yang bidangnya ada ekonomi, fisik, prasarana, dan juga sosial budaya. Jadi kalau misalnya tadi jamban berarti dia masuknya fisik, prasarana. Kalau sosialisasi berarti sosial budaya. Misalnya ini ada masalah keluarganya ini tidak mampu, ayahnya tidak punya pekerjaan, makanya tidak bisa memenuhi gizi anaknya. Jadi butuh pelatihan yang bisa langsung bekerja untuk pencari kerja berarti masuknya ekonomi. Seperti itu, nggih. Jadi nanti silahkan dipilih. Nah, nah ini terus saya belum selesai ya. Jadi saya masuk langsung saya akses langsung aja ke webnya. Sekedap.
Nah, ini saya langsung masuk webnya Ringan Rejo ya. Jadi, seperti yang saya sampaikan, untuk tahun pelaksanaannya, karena tahun berjalan sudah tidak memungkinkan, silakan diklik tahun rencana. Jadi, nanti kita harapkan masalah jenengan ya, kendala jenengan yang ada di lapangan, yang jenengan harapkan untuk diintervensi di kabupaten itu bisa masuk di program kegiatannya OPD tahun rencana, yaitu tahun 2026. Ya, kan, nggih? Oke, ini setelah itu nanti silakan diklik simpan. Hmm. Oke, setelah itu nanti kalau sudah selesai, untuk Pramusrembang selesai di situ. Data jenengan untuk yang jenengan pilih ke kabupaten nanti akan masuk di akunnya Bapeda Kabupaten. Seperti itu. Terus kemudian jenengan klik penandaan anggaran tahun rencana. Nah, penandaan anggaran tahun rencana ini adalah karena Kemendagri, kementerian itu ingin melihat seberapa besar apa namanya kontribusi dari kecamatan terhadap percepatan penurunan stunting di wilayahnya gitu. Kalau dulu hanya melihat anggarannya OPD, sekarang kementerian ingin meningkatkan kontribusi kecamatan, makanya ingin tahu. Nah, ini silahkan diklik tambah data. Nah, kemudian karena kecamatan itu tidak bukan teknis ya, makanya hanya satu indikator yang dimiliki sama seperti Bapeda. Jadi yaitu kegiatan pendukung. Nah, kemudian di sini sudah disiapkan oleh Kemendagri kode-kode sub kegiatan yang ada di kecamatan. Nah, yang diharapkan dapat eh, berhubungan untuk mengintervensi penurunan stunting. Mbak, aku sing ini gak ada tahun ini tidak ngambil sebuah kegiatan ini berarti mboten usah diisi. Jadi silahkan nanti diisi, diambil sub kegiatan yang memang ada alokasi anggarannya di tahun 2026. Karena ini anggaran tahun rencana nggih, anggaran tahun rencana. Nah, kan nanti berarti jenengan pilih yang di tahun 2026. Nah, nanti kalau saya klik satu, ini langsung, nah otomatis terisi. Mulai dari nomenklatur, kinerja, indikator, semuanya sudah terisi. Lah bedanya uraian kegiatan apa? Ini jenengan tuliskan saja bentuk kegiatannya. Misalnya ini koordinasi atau sinergi perencanaan, berarti bentuk kegiatannya rapat koordinasi, misalnya seperti itu. Atau nanti misalnya ada Monef dan sebagainya ya, jenengan atau mini log dan apa jenengan silahkan isikan di sub kegiatan itu, nggih. Target keluarannya jenengan sesuaikan di SIPD-nya jenengan, terus lokasinya apakah cukup di kecamatan atau ada yang khusus di desa atau bagaimana, monggo. Kemudian alokasi anggarannya. Alokasi anggaran gelondongan sub kegiatan. Oke. Jadi nanti ini diisikan berulang kali. Nah, seperti ini nanti jenengan satu kali ngisi, klik simpan, terus kemudian isi lagi, pilih sub kegiatan dan seterusnya. Seperti itu, nggih. Itu untuk penandaan anggaran tahun rencana. Nah, itu sudah selesai untuk yang kecamatan. Dah, selanjutnya, nah ini yang di Iya, Mbak Depta. Mohon maaf ini Mbak Depta ada apa kendala teknis laptopnya bermasalah sebentar. Oh iya, iya, baik, terima kasih Mbak Jessica. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, kita tunggu terlebih dahulu nih untuk Mbak Depta. Terima kasih. Sambil menunggu Mbak Depta, silakan yang belum mengisi Ngapunten, data hadir. Ya, ya Mbak laptopnya Jessica. mati. Oh Anu, nggih, iya, silakan. Ini sambil nunggu laptopnya nyala lagi, nanti selanjutnya kita masuk ke semester satu, nggih. Monggo ada yang mau ditanyakan dari yang tadi itu? iya Nanti, silakan. nggih. Dari Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Maaf, Mungkin, saya mau bertanya dari nggih, Puskesmas. si, pundi, nggih. Oh, pelas, nggih, Bu Yunita, monggo. Ya, saya dari Puskesmas kelas. Ini Nggih, kan tadi disampaikan bahwa data yang capaiannya kurang dari 75% itu nggih. merupakan data yang tidak valid.
Nggih, untuk beberapa nggih. Di puskesmas itu ada salah satu contoh data seperti pneumonia. Nah, untuk DO-nya kalau pneumonia itu jumlah penemuan kasus pneumonia dibagi dengan jumlah balita. Nah, di kami hasilnya itu tentu tidak bisa 100%. Jadi hasilnya mesti di bawahnya 0,10, kadang 10% kayak gitu. Itu bagaimana? Terkait dengan data yang seperti itu. Apakah harus dipaksakan 100%? Kalau DO-nya seperti itu kan tentu saja tidak bisa 100%. Halo? Mbak Depta, Mbak Jessica, Mbak Depta ada? Oke, di Mbak Oh, Sita Reva kalau ngapunten. Anu, apa sinyalnya hilang. Jadi tadi waktu Bu Yuni tanya motor anu kepotong pripun nggih terkait indikator yang Iya, di di puskesmas itu kan 25%. ada penemuan kasus pneumonia. Itu kan Nggih, DO-nya jumlah kasus dibagi dengan nggih, jumlah balita, yaitu kan nggih, kemarin kita juga di-share-kan DO-nya. Nah, ketika itu nggak bisa Bu capaiannya 100%. Kalau nggih, seperti itu capaiannya mesti kecil. nggih. Kalau untuk yang gimana ya? Negatif ya istilahnya ya. Ya, Eh, itu memang lebih baik tidak 100%. Maksudnya ngapunten ini tadi catatannya adalah untuk yang apa Bu istilahnya kayak gitu ya. Jadi dia indikatornya itu punya nilai positif itu harapannya kita optimal. Tapi memang untuk yang seperti negatif ya. G seperti itu memang harapannya tidak guys. Seperti yang stunting tadi kan Ya, harapannya juga dia semakin kecil juga lebih baik gitu. Dan sebenarnya juga untuk ada juga beberapa indikator yang kami itu juga masih bingung ya ini terkait dua indikator yaitu sanitasi aman dan juga air minum aman. Nah ini karena kemarin saya baru saja mengikuti kajian. Penelitian ini saya share sekalian gitu di jenengan semua. Hasil dari dokumen strategi sanitasi Kabupaten Kediri untuk kategori aman itu nol di semua desa. Jadi kemarin sudah ada kajiannya dan sudah keluar untuk sanitasi aman se-Kabupaten Kediri tidak ada desa yang aman. Nah, sedangkan eh, apa namanya? Sedangkan di situ indikatornya itu adalah aman. Nah, saya konfirmasi juga kemarin bagaimana ini gitu, apakah tetap pakai sanitasi layak atau aman, monggo gitu. Karena isiannya kan ada di panjenengan semua gitu. Tapi kalau misalnya memang sudah diisi layak, harapannya semua gitu. Berarti sanitasi layak itu ada di puskesmas gitu. Mbak ya, Depta, nyon izin Mbak Depta. Oh, dalam gitu, primun. Sita, nih, Nggih, Bu Sita, monggo. eh, Mbak Depta sementara untuk teman-teman puskesmas karena di pelaporannya Kesling itu baik sanitasi maupun air itu akses layak. Sementara Nggih. kami menggunakan itu, Oh ya teman-teman sudah. puskesmas menggunakan itu. Jadi capaian yang ada di Webamda itu adalah bukan sanitasi aman dan akses Air air bersih minum, aman. ya, tapi pakai Oh, nggih. akses Mas yang layak. Oh, nggih, siap. Berarti Ya. sudah sama semua nggih, Bu Sita? Oke, sudah kesepakatannya pakai itu. Oh, nggih, Oke, sampun. Nggih, terima siap. kasih Aman Mbak Deta. berarti. Nggih, sami-sami. Monggo untuk yang lain, yang terkait Pramusrembang Kecamatan pripun ini suaranya? Yang dari Kecamatan Pramusrembang dan apa penandaan anggaran tahun rencana. Apakah ada yang ditanyakan? Sudah paham kata Senggi? Semoga tidak bingung. Untuk berarti untuk Praharus Musrenbang ini yang isi boleh semua operator, apakah harus kecamatan Mbak Depta? Kecamatan Pawang Hanya karena kecamatan saja nggih, ya. Hmm. apa, Nih, karena nih. eh, yang anggarannya memang yang di tagging oleh kementerian hanya Di apa namanya hanya kecamatan. kecamatan saja. Jadi misalnya memang kalau kecamatan tidak bisa melakukan intervensi teknis, nggih, jadi hanya bisanya itu
membantu koordinasi lintas sektor lewat minilog itu juga sudah termasuk intervensi seperti itu. Sama seperti Bapeda kecamatan itu nggih, Bapeda tidak bisa melakukan intervensi teknis, tapi kami membantu di TPPS itu mengkoordinasikan saja. Jadi untuk menjaga konvergensi di level kabupaten itu Bapeda, kalau di level kecamatan itu ada di kecamatan seperti itu. Ada lagi kalau tidak saya lanjut nggih ke- kalau tadi sudah paham nggih. Jadi kalau oh ya untuk kecamatan tidak perlu menunggu pengisian perencanaan untuk bisa mengisi di data sasaran, data pendukung, dan tidak perlu menunggu isian yang perencanaan itu selesai dulu. Seperti itu. Oke, kalau sudah, sudah bisa nyala apa belum? Nah, kemudian, kalau jenengan semua sudah selesai approve, nanti bisa dilanjutkan di semester satu. Nah, di semester satu itu isinya apa? Isinya sama, Bapak Ibu semua. Isinya adalah data sasaran, data pendukung, dan juga cakupan layanan. Nah, ini saya ingin menginformasikan juga untuk teman-teman Puskesmas. Kemarin kami sudah berhasil bersurat ke BPJS Kesehatan. Kami kemarin alhamdulillah diberikan akses untuk jumlah JKN per desa. Alhamdulillah, nggih. Kemarin kami koordinasi untuk jumlah peserta JKN untuk semua segmen. Karena kemarin kan teman-teman Puskesmas kan bingung, nggih. Aduh, ini kalau kami kan punyanya data PBID gitu, nggih. Tapi kemarin kami dapat data untuk semua segmen untuk per Juni, jadi nanti bisa diisikan di semester satu. Nanti kami share di web. Terus kemudian sebenarnya kami kemarin juga mendapat yang Desember 2024. Nanti monggo silakan mau dicek kembali datanya apakah sudah sesuai atau belum gitu nggih. Nanti kami bantu share untuk yang data JKN, peserta JKN desanya untuk membantu teman-teman Puskesmas mengisi di semester satu. Nah, untuk oke, bukuku. Nah, ini tadi kami juga mendapat arahan dari hasil diskusi bersama. Mohon bantuan dari teman-teman terkait timeline pengisian karena sebenarnya kan sebentar lagi kita sudah masuk timeline pengisian semester 2 nggih. Jadi harapannya untuk yang semester satu kita selesai pengisian. Nah, untuk pengisian yang untuk yang pengisian analisis situasi sampai perencanaan mohon bantuan untuk bisa selesai di hari Senin. Jadi Jumat ini untuk data yang tadi tidak valid akan kami bantu unverif. Untuk kami bantu unverif data-data yang tidak valid hari ini juga nanti akan dibuka. Kemudian hari Senin mohon dibantu perbaikannya data yang tidak valid tadi sampai ke verifikator. Terus kemudian hari Selasa mohon analisis situasinya sudah approve data. Semua analisis datanya sudah semua analisis situasi sudah di-approve oleh akun camat supaya nanti hari Selasa sampai hari Jumat depan tanggal 28 itu sudah bisa pengisian data semester satu. Jadi pengisian data semester satu sepertinya kalau data pendukung tidak banyak berubah nggih. Masuk jumlah sekolah bisa berubah dalam 1 tahun gitu kan kayaknya jumlah sekolah itu kan masih tetap sama nggih. Jadi tidak banyak yang berubah. Mungkin yang banyak perubahan adalah di data sasaran. Cut off-nya adalah sampai bulan Juni untuk yang semester satu. Nggih, ngeten nggih. Kemarin nggih, berarti kami nanti akan men-share untuk di grup web aksi Bangda itu adalah rekap dari berita acara Pramusrenbang, kemudian data JKN per desa untuk cut off Desember 2024 dan Juni 2024. Ngeten nggih, kalau definisi operasional apakah sudah punya semua? Statusnya sampun nggih? Nggih, sudah ada Kemarin yang mau sudah, ditanya? kalau kita Ya, sudah di-share ke Oh, teman-teman, oke. Mbak itu. Oh, oke, siap. Ya. Lah, siap. Monggo, ada yang bertanya kan kalau tidak
Alhamdulillah. Betul. Bu Sita Saya mohon bertanya, bantuan. Mbak, Bu Sita mohon dari bantuan untuk perintil yang RKPD nggih, Bu Sita. Anu menawi enten indikator yang belum belum terisi di RKPD. Untuk target ya, untuk targetnya Nggih, Mbak untuk Dita, ya. RKPD. J Nggih, nanti mohon teman-teman eh, KB juga siap. nggih membantu pengisian. Untuk teman Perkim apakah wonten? Perkim? Tidak ada ya? Oke. Baik. Sampun Mas Ero dari kami di Bapeda, monggo. Kami kembalikan kepada moderator. Ya, baik, terima kasih Mbak Dita dari paparannya. Mungkin dari Bapak Ibu yang masih bertanya. Tadi untuk timelinenya sudah paham, nggih. Jadi untuk hari ini yang mungkin masih belum fix datanya nanti di approve dan nanti Senin Selasa itu sudah maksimal untuk data yang diinputkan seperti itu. Dari Bapak Ibu sudah tidak ada yang tanyakan? Baik, kalau hanya tidak, oh nggih, silakan. dari, Iya, dari Puncu, Mas. nggih. Ini kemarin kan kami merevisi data yang 2024. Nah, itu ada kendala di jumlah ibu hamil yang ANC 6 kali. Nah, itu kalau harusnya kan denominatornya ibu hamil, nggih. Tapi ketika di menu edit, itu denominatornya memakai ibu nifas. Nah, kalau saya isi jumlah ibu hamil yang ke-6 itu, yang ANC 6 kali, akhirnya tidak bisa disimpan karena jumlahnya melebihi denominator. Seperti itu. Ini terus bagaimana? Terima kasih. Iya, itu Mbak Dipta mungkin Oke. ada bisa langsung dijawab. Oke, izin menyampaikan. Jadi memang terkait indikator ini memang ada beberapa kendala. Karena memang terkadang tidak sesuai dengan kondisi teknis yang kita lakukan. Misalnya seperti pendampingan TPK. Jadi tidak hanya yang terjadi pada indikator yang di AMPU Puskesmas nggih, tapi juga di TPK juga sama. Di indikator 29 terkait pendampingan TPK, sebenarnya kan TPK tidak mendampingi rematri. Tapi ternyata denominatornya di indikator 29 itu data sasarannya juga melibatkan rematri. Nah, akhirnya untuk mencapai 100% kita mengikuti sesuai dengan definisi operasional web aksi Bangda. Itu kemarin sudah saya komunikasikan, sudah saya koordinasikan dengan apa namanya? Konsultan web aksi Bangda Kemendagri, memang beliau membenarkan demikian. Jadi untuk indikatornya memang ada beberapa yang tidak sesuai dengan kondisi teknis karena memang kementerian membuat definisi operasional sesuai dengan yang sudah kita buatkan kemarin di share ngeten. Jadi untuk saat ini kita sesuaikan dulu isiannya sesuai dengan yang definisi operasionalnya web dulu nggih ngeten. Mbak Depta, nyuwun izin Mbak Depta. Nggih, Nggih, pripun Bu? gini untuk yang khusus ANC ini kan denominatornya itu Ibu Nifas. Nggih, Barangkali ini nanti bisa disampaikan ke apa namanya tim teknisnya web nggih, ini ya, web nggih, nggih, karena pripun? ndak nyambung. Artinya ANC itu kan dilakukan ke ibu hamil, tapi Nggih, untuk denominatornya kalau di web Bangda itu adalah Ibu Nifas. nggih, Akhirnya ini kalau kita menggunakan data absolutnya ibu hamil yang hmm, melakukan ANC dengan nggih, denominatornya Ibu Nifas itu capaiannya di atas 100% semua gitu loh. nggih. Aduh, Kan toh Bu, jadi harusnya kan data sasarannya juga data ibu hamil ngeten nggih maksudnya. betul. Nggih. Iya, Nah, betul. Iya. kalau kemarin itu sebenarnya sempat saya berpikir begini, tapi ini masih pendapat saya pribadi nggih. Kalau data ibu nifas berarti kan sudah selesai. Mm-mm. 6 kali ANC-nya. Tapi kalau data Mm, ibu hamil bisa jadi beliaunya kan masih 1 bulan, belum mm-mm. 6 kali ngeten. Jadi mungkin dari Kemendagri itu berpikir yang sudah tuntas, terbaca sampai 6 kali itu kan yang sudah nifas gitu. Kalau Mm. ibu hamil kan tidak bisa terbaca, mungkin ada yang masih 1 kali, 2 kali Eh, ngeten. di Sepertinya. pelaporan kami ada, soalnya ada untuk ibu Hmm, hamil yang masih hamil tapi apa
laporkan dengan itu loh, indikator K6 itu kan ibu masih dalam kondisi hamil, belum nifas. Oh gitu. Mm, Berarti ada memang di ada pelaporan nggih berarti. kami, Oh ada. siap, siap. Nggih. Anu, Mungkin soal masukkan aja ke nggih tim saged saged. teknisnya web nanti Nggih. untuk denominatornya. Nggih, Mm-mm. anu mungkin karena nganu Bu. Jadi ngeten kalau izin bertanya nggih karena saya tidak tahu. Jadi kalau di jenengan data sasaran ibu hamil itu ada berapa? Terus Mm-mm. kemudian data yang ANC 6 kali ada berapa dari ibu hamil itu enten ngeten nggih. Ada, nggih. Nah, Mm-mm. kalau di web Aksi Bangda itu karena dia tidak membedakan antara data ibu hamil, jadi langsung dia denominatornya langsung semua jerat data ibu hamil tuh loh Bu. Jadi tidak tidak membagi itu mungkin makanya dia nyari PNAE tapi nanti tetap kami Mm-mm. kami sampaikan ke apa namanya ke kementerian. Mm-mm. Nggih, nggih, siap siap terkait terkait itu nggih apa Nggih. namanya DO-nya nggih Ya, siap Bu Cita. sebelumnya gini, sebelumnya ketika kita apa namanya pernah bertemu dengan teman-teman puskesmas untuk Nggih, mengisi pada tahap yang pertama dulu itu, nggih, nggih. sudah benar denominatornya itu sudah ibu Ibu hamil, hamil. Oh, ibu hamil ngeten. ya. Tapi kemudian kemarin tanggal 19 kita melakukan validasi dengan Mm-mm. teman-teman itu berubah. Oh, Akhirnya siap. KPN kita berubah juga. Oh, ngeten. Oh, Itu berarti ada perubahan nggih. betul, di awal sudah benar. Di awal sudah Hmm, menggunakan ibu hamil. Makanya data teman-teman kemarin sastra. eh, apa namanya absolutnya juga menggunakan ibu hamil yang K6 karena denominatornya itu yang dulu adalah benar sudah ibu hamil. Hmm, oke Kemarin oke. itu ketika diisi kok berubah jadi ibu nifas. Hmm. Kemudian ketika apa namanya ketika kita entry datanya ibu hamil yang sesungguhnya K6 Nggih, dengan apa namanya dengan denominator ibu nggih, nifas tidak bisa. merah tidak bisa Nggih, masuk. betul. Ya, Nggih, sekarang dibatasi ada denominatornya. Kalau dulu kan masih los nggih Bu pas. Nah, mm-mm. kayak tadi yang Mbak Jessica sampaikan ada 100 itu karena dulu belum ada pembatasan denominator. Iya. Masih Mm-mm. nggih. Sekarang Siap. sekarang sudah Sekarang sudah bisa. ada pembatasan. Tapi Nggih, siap. itu tadi catatannya seharusnya memang jumlah denominatornya ibu hamil bukan Ibu ibu hamil. nifas. Oke, Ya, siap. Oke, ya. kami sampaikan matur suwun sarannya. Iya, Mungkin dari ya. teman-teman yang lain ada yang menyampaikan juga keluh kesahnya atau mungkin yang TPK. Kalau TPK sudah saya tanyakan sih. Terus jawabannya memang rematri masuk ngeten. Padahal kalau pelaksanaannya di lapangan boten nggih, rematri tidak masuk pendampingan nggih. Nggih, begitu Mas Irul nggih. Kalau yang Oh enggak, nggih, kalau pun yang guru. untuk TPK, nggih, rematri itu tidak menjadi sasaran yang berbayar. Artinya bahwa yang dibiayai oleh BUKB itu hanya sasaran tertentu, Jatim, Ibu Hamil, Bufas, sama Mbak Duta. Tetapi untuk secara program dimulai di tahun 2024 pendampingan juga dilakukan untuk remaja putri dan juga balita. Meskipun itu tidak dibiayai, tetapi sasaran-sasaran yang dimaksud sebetulnya sudah didampingi oleh anggota dari TPK. Contohnya bidan. Bidan juga seluruh 100% sudah sebagai kader TPK. Tinggal mengidentifikasi atau menjumlah aja berapa rematri yang mendapat tablet Oh. tambah darah yang didampingi juga. Karena rematri yang putus sekolah angkanya di Kabupaten Kediri sangat kecil sehingga data itu bisa diambil dari data sekolah. Itu Oh, Mbak Depta. oke, siap matur suwun Bu Rifa. Berarti eh, DO-nya tetap sesuai aksi Bangda tidak apa-apa nggih untuk yang indikator 29 nggih. Oke, siap. Matur suwun untuk yang lain monggo pripun. Sampun sepertinya Mas Irul. Ya, baik, terima kasih. Tadi sudah ada pertanyaan dan sudah dijawab oleh Mbak Dipta. Kalau dirasa cukup, kita menuju ke narasumber ketiga dari Ibu Sita dari Dinas Kesehatan. Terima kasih Mas Irul. Saya Siap. ndak apa namanya ndak eh, apa tidak menyiapkan paparan karena kami tanggal 19 kemarin sudah melakukan validasi dan ternyata ada beberapa hal yang eh, kita temukan. Salah satunya adalah itu tadi terkait dengan eh, ibu hamil yang melaksanakan ANC itu tadi ternyata denominatornya kan tidak sesuai. Barangkali yang perlu saya sampaikan adalah karena Webamda ini adalah eh, apa ya, yang bisa ngakses itu banyak orang gitu ya.
Sehingga kemudian ada beberapa apa namanya data itu yang kemudian setiap saat berubah. Itu yang dirasakan oleh teman-teman kami di Puskesmas sehingga mempengaruhi capaian kami. Itu sehingga mungkin apa ya walaupun bisa saling mengakses mungkin bisa saling mengingatkan untuk apa eh, data yang sudah valid itu apa untuk tidak diubah-ubah lagi gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya adalah eh, terima kasih untuk Bapeda sudah apa namanya sudah berupaya untuk ini ya untuk data JKN karena terus terang untuk di teman-teman puskesmas itu yang ada di puskesmas adalah data eh, keluarga yang apa mendapatkan PBID, sedangkan yang umum dan sebagainya itu teman-teman kesulitan untuk apa namanya mendapatkan datanya. Berikutnya adalah untuk eh, apa indikator-indikator yang sifatnya apa negatif seperti pneumonia, kemudian gizi buruk, diare dan sebagainya itu memang akhirnya kami tidak bisa untuk apa eh, mencapai yang minimal seperti apa namanya seperti yang disampaikan oleh Mbak Jessica tadi karena memang seharusnya semakin kecil semakin baik datanya seperti itu. Kemudian ada beberapa indikator itu yang memang ketika desa itu tidak mempunyai kasus seperti kasus gizi buruk, kemudian kasus gizi kurang, itu eh, apa angkanya nol. Kita isi angka nol karena memang tidak ada eh, kasusnya. Semoga ini tidak menjadikan apa eh, rata-rata di kabupaten itu eh, apa menjadi berkurang. Semoga penilaiannya adalah tidak tidak di rata-rata untuk tingkat OPD tapi per desa seperti itu. eh itu kemudian kami ini ya untuk karena indikator kami itu banyak untuk semester satu itu apa ya istilahnya perlu segera teman-teman itu perlu segera duduk bersama untuk bisa nge-proof semua indikator baik untuk dari PLKB maupun dari kecamatan dan juga terutama teman-teman agar nanti segera bisa untuk mengisi analisa situasi dan hal-hal lain yang untuk semester satu. Barangkali itu saja Mas Sirul. Untuk data-data kami eh, yang masih perlu penyesuaian karena tadi kan ada informasi dari Mbak Depta terkait JKN itu barangkali yang pertama nanti harus ada penyesuaian kemudian yang kedua sementara untuk yang tadi ibu hamil yang ANC itu kami mengikuti denominator yang pakai ibu nifas menyesuaikan tapi sambil menunggu nanti eh, informasi apa kelanjutan informasi yang disampaikan ke timnya Bangda dan juga untuk apa sanitasi dan juga air minum itu sementara memang bukan kategori aman tapi masih layak. Barangkali itu Mas Sirul. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Bu Sita atas penyampaiannya. Dari Bapak Ibu mungkin ada yang mau ditanyakan atau mungkin ada yang mau disampaikan? Izin Mas Ro Ya, menjawab baik, ini monggo, Mbak. Bu Sita. Oke, Bu Sita mohon izin untuk teman-teman Puskesmas sudah bisa langsung mengisi semester satu. Kalau untuk data Puskesmas saja yang sudah approve, jadi tidak perlu menunggu PLKB sama kecamatan. Jadi Oke, nanti berarti anu ya bisa teman-teman bisa puskesmas bisa mengisi ketika betul. saat ini, nggih. Approve-nya hanya Baik. di level Puskesmas saja. Oke. Oke, siap. Jadi itu teman-teman yang puskesmas yang hadir untuk semester satu bisa Langsung. silakan untuk bisa Oke, dientrikan. Terima oke, kasih Mbak Depta. oke, sami-sami. Ya, baik, terima kasih Mbak Tirta dan Bu Sita.
Cukup dari Bapak Ibu sekalian, dari peserta. Baik, kalau cukup kita lanjut ke narasumber terakhir kita dari Ibu Rifanida selaku Kabid KS DP2 BP3A Kabupaten Kediri. Pada Ibu Rifa, waktu dan tempat disilakan. Ya, terima kasih Mas Heru. Cek suara saya diterima. Iya, saya tolong dikasih akses share, Mas Heru. Agak kemeras lagi Bu Rifa. Aku Gimana? sudah. Sampun, sampun. Udah. Ya, dia harus mendekat ke laptop biar terdengar banter. Soalnya tadi Mbak Depta sama Mbak Sita itu ada suara nggak ada wajah. Di videonya saya buka. Oh, deh, kurang jelas ya. Baik, Bapak dan Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua karena sudah sebentar lagi sudah waktunya Jumatan. Dari OPDKK juga tidak akan banyak yang dilakukan karena kami juga sudah melakukan validasi terkait dengan 3 indikator yang menjadi tanggung jawab OPDKP untuk sudah di feedback kemudian diverifikasi ulang. Hari ini akan saya feedback lagi karena ada beberapa kecamatan yang eh, datanya diragukan. Jadi datanya diragukan. Saya share terkait dengan hasil unduhan analisa layanan sesuai dengan eh, perizinan tanggung jawab PDKP. Sebelum sampai di indikator KPP, kemudian pendampingan Jatim dan TPK, monggo dari yang data terkait dengan balita stunting sebetulnya di EPP ya. Dari pengalaman EPP di bulan Februari dan juga Agustus, ada beberapa data terkait dengan stunting yang karena kader juga ikut, kader juga bisa salah masukkan, atau mungkin banyak hasil pengukuran berat badan dan tinggi badannya itu salah. Kemarin kami ke lokasi beberapa kecamatan, memang misalnya contoh, eh, situs-situs, jadi kalau kita ke beberapa kecamatan, ternyata satu posyandu ada yang lupa belum di 25 balita. Tentunya itu sangat mempengaruhi prosentase stunting. Di slide saya sudah kelihatan ya Mas. Jadi yang saya merah-merah ini jumlah balita stunting. Monggo nanti pada saat hasil EPPDM itu di semester 1, kemudian nanti di semester 2 yang ditampilkan, misalnya semester 1 hasil bulan Februari. Sebelum lewat bulan Februari, datanya ini data terkait dengan jumlah jumlah anak balitanya. Ini bisa dilihat. Oh, nggak bisa scroll ya, Mas Filo. Nggak bisa. Oke, oke, oke. Ya, wis, pindah gua. Tidak keluar. Pada nih, deh. Karena hasil pengisian hasil pengukuran namanya ini dilakukan diunduh dari BPDM, sehingga validasi terkait dengan data ini mohon dilakukan sebelum bulannya lewat seperti di sini. Jadi ini akan saya share di grup redaksi Bangda. Saya hanya menada merah yang ini di atas 30. Tentunya itu ada kaitan juga dengan jumlah sasaran ya, tapi jumlah ini sangat luar biasa. Contohnya di desa Tawang juga berdasarkan stuntingnya dari yang lain ada sampai 100 lebih. Suara kurang jelas, Bu Rifa. Ya Allah. Itu kirim ya.
Oke, Mbak Sandra buka nggak? Suara putus-putus. Bentar, saya cek langsung. Oke. Jadi contohnya di Kecamatan Keling, Kecamatan Kepung, Puskesmasnya Keling, desanya Siman. Sorry. Desanya Kepung. Ini jumlah anak stuntingnya 116. Geser ke bawah lagi. Ada beberapa wilayah yang kalau Pare sih tentunya sasarannya sangat banyak ya. Sehingga kalau 100 oh mungkin banyak. Tapi untuk beberapa wilayah yang sasarannya sedikit, itu tentunya akan secara persentase tinggi sekali. Bisa jadi, misalnya stuntingnya tinggi, kemudian di usulan Pramusrenbang, ternyata nggak ada untuk itu. Karena data itu sebetulnya salah input atau apa, itu bisa jadi begitu. Itu yang pertama. Yang berikutnya terkait dengan 3 indikator, kita mulai dengan KBPP. Penggunaan kontrasepsi pasca salin yang diberikan di sini, scroll ke atas dulu Mas Irul. Target secara program itu hanya 70%. Kenapa 70%? Karena penggunaan KBPP ini mungkin belum seluruhnya bisa diterima atau digunakan oleh pasangan usia subur yang baru saja melahirkan. Selain itu, banyak yang masih menggunakan alat kontrasepsi, contohnya aminorelaksasi atau mungkin juga penggunaan KB tradisional yang lain. Kendala terkait dengan pelayanan, saya rasa kalau di Kabupaten Kediri sudah nggak ada. Jadi angkanya sekitar 70%. Kami masih idealnya kalau yang capaiannya rendah di bawah 60 atau apa itu pasti kita feedback lagi. Apakah betul begitu? Jangan-jangan karena KB itu seringkali teman-teman yang di lapangan ini hanya menerima yang dari puskesmas, sementara pelayanan dari swasta itu belum tercover atau belum menjadi jejaring, sehingga data itu tidak bisa diisikan secara maksimal. Geser ke bawah. Ada beberapa yang datanya terlalu tinggi. Jadi terlalu tinggi itu bisa saja data dari sasaran luar wilayah dimasukkan sebagai hasil pelayanan di wilayah kecamatan. Contoh di beberapa wilayah perbatasan, seperti perbatasan dengan Kota Kediri atau di Jombang dan seterusnya, karena sudah menjadi langganan rutin mendapat pelayanan di puskesmas atau di bidan praktek swasta yang di wilayah puskesmas itu dianggap sebagai sasarannya karena menyesuaikan jumlah saya mengeluarkan alat kontrasepsi sekian dan dia tiap 3 bulan saya layani dan seterusnya atau orangnya melahirkan karena ini kita bicara KBPP melahirkan di wilayah Kabupaten Kediri. Jadi angka di atas 80% ini monggo dicek ulang apakah memang itu seluruhnya warga Kabupaten Kediri atau sudah mempunyai izin tinggal dan seterusnya memang sasaran sejak dia hamil. Kalau kalau memang begitu saya nggak masalah karena capaian kita 70%, tetapi data yang terlalu tinggi itu akan menjadi salah satu bentuk koreksi dari kami yang berada di OPD. Oke, lanjut di persentase calon pengantin. Geser. Target kami di pendampingan Catin, kenapa 100%? Karena menjadi syarat bahwa untuk pengajuan nikah, salah satu syaratnya adalah sudah mendaftar di aplikasi LCMIL, di mana Kemenak akan melanjutkan untuk pengurusan administrasi apabila sudah ada sertifikat itu. Ada beberapa wilayah yang Catin masih loh. Catin geser ke bawah ada yang rendah sekali. Terus, nah, stop. Dari PKB Kepong hadir. Ada PKB. Mbak. Ya, Mbak Rina, ini di Desa Kencong.
kencang ya. Iya, ini Catin yang didampingi hanya 73,68, benar nggak? Benar, Mbak. Kemarin sudah dibetulkan tapi nggak segitu, Mbak Rifa. Oke, dicek ulang ya nanti jumlah Catinnya sama jumlah pendampingan pada calon pengantin. Itu jumlahnya rendah sekali dibandingkan Ya, dengan desa yang di Kecamatan Kepung. Lanjut ya, lagi ke bawah. Nah, kalau 90-an kita tidak masalah. Satin. Tetapi di wilayah pelemahan yang stuntingnya selama 3 tahun ini selalu masuk termasuk yang tertinggi di Kabupaten Kediri, monggo dievaluasi ulang, apalagi di tahun 2025 harusnya pendampingan seluruh calon pengantin 100%. Kenapa? Karena stuntingnya selalu tinggi di wilayah pelemahan. Saya lihat di sini pendampingan pelemahan hadir ya, Pak Budi. Kecamatan pelemahan, Hadir, Bu. ini siapa yang hadir? TA-nya. Ya, ya. Pak Budinya kemana? Pak Budinya kemana? Masih ke desa, Bu. Ya, oke. Jadi di wilayah Kecamatan Pelemahan, karena stuntingnya yang selalu tinggi, untuk pendampingan TPK-nya yang 100% hanya tidak ada 50% ya Mbak. Sehingga monggo dicek ulang apakah mungkin ada yang pernikahan non-Muslim yang sebetulnya sudah mendapat pendampingan terkait dengan pencegahan stunting dilakukan oleh Capilduk, tetapi tidak masuk di data dari PKB atau TPK-nya. Tolong disampaikan Pak Budi ya. Nggih. Oke, lanjut. Nah, ini lagi kecamatan mana tadi kuning-kuning Mas Sirul? Tidak, yang pelemahan ya tadi. Oh ya, kita kembali ke TPK. Untuk tim pendamping keluarga, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, sasaran yang dibiayai oleh anggaran BUKB hanya 4 sasaran. Jatin, ibu hamil, ibu nifas atau ibu menyusui, dan baduta. Tetapi untuk pendampingan itu sendiri yang bisa dilakukan oleh eh, kader yang tergabung di TPK, contohnya seperti kader Posyandu atau kader KB yang juga ikut menjadi kader Posyandu atau kader PKK yang juga sebagai kader Posyandu dan juga tenaga kesehatan yang berada di wilayah. Sehingga untuk sasaran yang tidak dibiayai oleh BOKB seperti Rematri dan Ibu Nifas itu tetap dilaporkan bahwa mendapat pendampingan dari TPK. Ada beberapa wilayah yang tidak mencapai 100% karena target kita memang 100%. Saya sampaikan bahwa Rematri meskipun itu kegiatannya tidak terlihat di desa tapi mendapatkan pelayanannya di sekolah seperti screening pencegahan anemi dan PEK, mendapatkan TTD, kemudian mendampingi apakah dia mengkonsumsi TTD-nya dan seterusnya, itu juga merupakan bentuk pendampingan. Seperti disampaikan Mbak Depta bahwa Mbak Jessica bahwa angka di atas 100% adalah yang salah. Jadi ada desa Cendono, Kecamatan Blabak, Mbak Kecamatan Kandat, Mbak Anda Sarati dari Kecamatan Kandat. Halo, Kecamatan Kandat. Boleh ngomong, Pak? Ya, nyimak ya. Nggih. Nggih, Ya, sampeyan kader Mbak Rifa ya. oke. Nggih. Di Desa Cendono, Ngeleteh, Heeh. capaiannya terlalu banyak. Di atas 100% tidak boleh. Oh, nggih. Terus yang kuning-kuning itu karena di bawah target. Oh, sorry, yang di atasnya yang desa kandatnya lupa nggak saya warna kuning. Yang di atasnya ada 100% juga. Masih di kandat. Ya, Di kandas itu kan berarti.
Kenapa, Mbak? Ya. Oh iya, iki ana sing 100% cendono. Akhirnya lagi pendampingan TPK. Ya, di atas 100%. Ya, sing di atas 100% berarti di Longi ya, Mbak Pak? Ini Ada dua harus kemungkinan, Mbak Anda. Jadi apa targetnya yang kurang sehingga pendampingannya melebihi target bisa atau dicek. kebanyakan ngisinya? Ya, enggak. Nanti Lebih, dicek, nanti dicek dulu ya, Mbak Pak. oke. Itu harus Ya. kapan? Hari ini harus sudah diperbaiki. Nggih. Oke, lanjut. Pon, Kanda. Ya, Oke. lanjut. Selanjutnya ada di Kecamatan Wates, Mbak Korni. Nggih, Bu Rifa hadir. Ya, untuk Desa Janti apa memang serendah ini pendampingan TPK-nya? Oh, sepertinya ini tadi saya cek barusan dirubah, Bu. Ya, Oke, salah berarti ketik ada mungkin kemarin. Ya, salah ketik. ya, Oke, itu Bu Rifa. ye. Lanjut Kecamatan Ngancar, Mbak Iip. Betul ya, semuanya nggak ada yang tercapai ya targetnya ya. Sudah diperbaiki, Bu Rifa. Tapi belum berubah. Ini saya downloadnya kemarin malam. Tuh, kemarin malam, kemarin sore sudah berubah jadi 100% Bu Rifa. Coba nanti saya cek kembali, Ya, nggih. oke. Ya, Bu Lanjut, Rifa. geser ke bawah. Kayaknya sudah semua. Oh, ada yang merah. Pak Rohmat, PPK-nya kok yang didampingi sedikit sekali. Sudah diubah tadi pagi, Bu. Ya, ini datanya tadi malam. Hari ini berarti datanya enggak seperti ini. Nggih. Sudah saya paskan denominator tadi pagi. Oke, lanjut Mas Rul. Terus, ya ini yang tidak 100% wilayah Papar. Kecamatan Papar itu juga stuntingnya di beberapa tahun ini termasuk tinggi, selalu tinggi. Tapi di tahun 2025 kayaknya sudah nggak masuk 10 besar desanya. Tetapi harapannya ada yang pendampingan TPK-nya hanya 85%. Bu Reni hadir ya, semoga ada yang menyimak. Bu Rifa. Oke, datanya ini tolong dicek ulang, Bu. Nggih, Bu Rifa, siap. Oke. Dari saya itu nanti untuk kecamatan yang lain dari hasil verifikasi ini bisa dilihat kembali web aksi Bangdanya. Ada yang ditanyakan atau klarifikasi? Kalau tidak ada, saya eh, menyampaikan seperti yang disampaikan mulai dari narasumber pertama, kedua, ketiga, dan dari saya. Kita sudah di timeline untuk web aksi Bangda sudah disampaikan Mbak Depta karena kita juga harus segera lanjut untuk pengisian semester 1 dan tentunya semester 2. Hari Senin saya harapkan sudah dilakukan verifikasi dan hari Selasa ya approve-nya. Hari Selasa approve dilanjutkan dengan kegiatan untuk penandaan dan juga pengisian pramusrenbang dan data di semester 1 di tahun 2025. Saya terima kasih atas kerjasama luar biasa dari teman-teman baik itu dari kecamatan, kemudian dari puskesmas dan juga di PKP karena kegiatan ini sudah dimulai dari data 2024, harapannya di data 2025 data yang dimiliki oleh Bapak dan Ibu juga di-feedbackkan di desa. Sehingga pada saat desa melaksanakan pramusrenbang desa, itu berdasarkan data yang dimiliki, yang diberikan oleh Puskesmas, KB, maupun dari kecamatan itu bisa digunakan untuk merencanakan kegiatan di tahun berikutnya. Eh, Terkait dengan nanti ada kesulitan untuk pengisian dan lain-lain, bisa bertanya di grup atau kontak langsung dengan Bapeda, Dinas Kesehatan maupun Dinas KB. Dari saya itu, terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Mas Irul. Ya, baik. Terima kasih Bu Rifa atas paparannya yang terkait pelaporan dari web aksi Bangda untuk menu PKB.
Baik, dari Bapak Ibu mungkin ada yang perlu diklarifikasi dari Bapak Ibu PKB atau mungkin dari yang lain. Cukup? Ya, Mbak Dita, dari Ya, baik. Mohon izin Mbak Dipta. Mbak Dipta atau mungkin dari Oke, Mbak Jessica. ya, dia Mas. Ya. Oke, Ya. gimana Mas Vero? Apakah ada closing statement dari Bapak kalau Babada? Sekedap. Ya. Monggo dilanjut saja Mas Ero. Ya, baik. Terima kasih untuk keempat narasumber kita dari Bapeda, dari Dinas Kesehatan, dan juga dari Dinas Pedo KPP 3A. Terima kasih dari Bapak Ibu, operator dari kecamatan, baik itu PKB, Puskesmas, dan juga dari kecamatan. Mohon maaf bila ada salah kata dan kurangnya, harapannya sesuai dengan apa yang sudah disepakati, mulai dari pengisian, verifikasi dan approval, serta pengisian bisa sesuai dengan timeline atau schedule yang sudah ditentukan. Mungkin cukup sekian untuk kegiatan pada siang hari ini. Kami selaku pembawa acara mohon maaf bila ada salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kegiatan bisa Assalamualaikum warahmatullahi dilanjutkan di wabarakatuh. masing-masing. Terima kasih. Oke, matur suwun sedaya.